Hai kalian semua para pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok nama channelnya diganti menjadi Rian? Atau mungkin ada kalian yang baru saja bergabung, baru saja menonton video-video di channel ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nama channel ini sebelumnya adalah Didik Balik. Namun beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan sebuah perombakan lah istilahnya di dalam channel ini. Jadi berhubung nama channel Didik Balik memiliki bisa dibilang penelusuran yang cukup tinggi di YouTube, dan juga menurut saya mungkin saya akan sangat sulit bersaing di dalamnya. Jadi saya mengubah nama channel ini menjadi nama saya sendiri, Rian. Dan juga di channel ini kita mengambil genre yang bisa dibilang cukup open minded dan anak muda ya. Kenapa open minded? Karena bisa dibilang hal-hal yang akan saya bahas sekarang dan kedepannya di channel ini bisa dibilang sedikit membuka pikiran-pikiran dari anak muda ataupun dari saya sendiri. Dan kenapa mengarah ke anak muda? Karena begini, karena si pemilik channel dimana saya adalah bisa dibilang anak yang masih sangat muda atau masih sangat belia. Buat kalian yang mungkin penasaran dengan umur saya, sebenarnya umur saya berapa sih? Sebenarnya umur saya masih 15 tahun ya, saya kelahiran tahun 2005. Maka dari itu saya rasa topik yang mengenai anak-anak muda akan sangat cocok dengan channel ini, dimana seperti yang saya tahu, berdasarkan umur saya sendiri, saya juga masih sangat muda, dan juga jumlah peminat channel-channel yang bisa dibilang lebih mengarah ke anak muda juga cukup besar. Jadi saya kira membahas hal-hal yang lebih mengarah ke anak muda akan mendatangkan sebuah bisa dibilang banyak views lah kepada saya, dan juga itu yang paling cocok untuk saya pada saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang setiap saatnya, agar kalian juga bisa mendapatkan hiburan yang bisa dibilang berkembang juga lah untuk kalian. Oke, mungkin segitu dulu saja untuk intro yang bisa saya sampaikan di video ini. Selanjutnya mari kita masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini. Kali ini selamat datang untuk kalian di Opinion About Other People. Oke, jadi segmen Opinion About Other People ini adalah segmen dimana saya membahas bisa dibilang tokoh-tokoh penting di Indonesia atau mungkin youtuber-youtuber di Indonesia yang bisa dibilang sukses lah, dan juga mungkin terkadang saya akan membahas orang-orang yang bisa dibilang sedang hangat diperbincangkan, dan juga seluruh kata-kata atau seluruh hal yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah opini, dimana di negara kita semua orang bebas beropini kan, dan juga menurut pemahaman saya setiap opini orang-orang pasti berbeda, dan juga di dalam yang namanya opini tidak ada hal benar ataupun salah. Jadi apabila ada kesalahan kalian bisa memakluminya, dan juga apabila ada kebenaran atau kebaikan kalian bisa mengambil informasi yang mungkin penting untuk kalian. Oke, jadi di video Opinion About Other People kali ini kita akan membahas bisa dibilang seorang YouTuber yang cukup lama lah di Indonesia. YouTuber ini mengawali karirnya dari bisa dibilang bermain game, yang dimana game yang dimainkan adalah Minecraft, dan sekarang berakhir menjadi seorang reviewer meme, dan juga bisa saya bilang dia paling baik lah membawakan review meme-nya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mungkin baru mampir atau baru menonton video di channel ini, silahkan tinggalkan subscribe dan juga tombol like-nya di channel ini. Oke, tanpa basa-basi mari kita bahas selengkapnya. Oke, judul dari video yang akan saya buat kali ini adalah Erpan1140, seorang YouTuber unik yang sering menghina para viewersnya sendiri. Dari situ saja kita bisa tahu ya siapa yang akan kita bahas kali ini. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah Erpan1140, aka makhluk Mars. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil judul
Erpan 1140 seorang YouTuber unik yang sering menghina para viewersnya. Jadi begini, judul yang saya ambil ini bukan berarti saya ingin merosting atau menghina si Erpan ini ya, bukan. Akan tetapi seperti yang kita bisa ketahui bersama, dunia YouTube saat ini membutuhkan judul yang bisa dibilang menarik para viewers. Dan itulah yang saya lakukan dengan membuat judul yang bisa dibilang agak ofensif lah. Kata-kata menghina yang saya ambil di judul ini bukan berarti Erpan ini menghina secara langsung si viewersnya, menghina secara serius, bukan. Akan tetapi sering di channel YouTube-nya apabila kalian ikut melihat, apabila kalian yang melihat video ini ada yang bijikers, kalian pasti sudah paham lah bahwa Erpan ini di video-videonya sering mengata-ngatai lah istilahnya para viewersnya dengan kata-kata gay, ibu, dan juga lain sebagainya. Akan tetapi dalam konteks bercanda ya. Dan juga bagi saya salah satu viewersnya, kata-kata seperti itu, bahkan yang bisa dibilang hinaan seperti itu yang dibawakan oleh Erpan ini bisa dibilang menghibur lah, dan juga bisa membuat para viewers ini tertawa. Oke, mungkin itu dia sekian penjelasan mengenai judul yang akan kita bawakan kali ini. Mari kita bahas ke si Erpan 1140 ini. Let's go. Oke, Erpan 1140 ini bisa dibilang seorang YouTuber yang cukup sukses ya sekarang. Bisa kita lihat jumlah subscriber dia semenjak tahun 2014 awal dia membuat YouTube-nya sampai sekarang 2020, dia sudah mendapatkan sekitar kurang lebih 6 juta subscriber. Dan itu adalah jumlah yang sangat-sangat besar loh. Erpan 1140 ini di awal karirnya dia sering membuat bisa dibilang sebuah video-video komedi, video-video yang bisa dibilang cerita pendek, dan juga video yang bisa dibilang mengangkat nama si Erpan ini adalah video-video dimana pada saat dia mulai menjadi YouTuber gaming. Ya, pada awalnya si Erpan 1140 ini merupakan seorang YouTuber gaming yang dia lebih sering memainkan game Minecraft. Seperti yang kita ketahui, mungkin ada para viewers ini yang mungkin berusia sama seperti saya, pasti kalian juga bisa bernostalgia lah tentang bagaimana pada saat itu. Mungkin kalau untuk saya ya, di tahun-tahun 2017, 2018, kita para anak-anak kecil ini, khususnya yang bergender laki-laki ya, itu bisa dibilang sangat suka lah dengan konten-konten yang berbau Minecraft. Dan juga si Erpan 1140 ini dia turut untuk menghibur masa kecil kita. Pada saat masih membuat konten Minecraft, Erpan 1140 ini seingat saya dia membuat sebuah bisa dibilang segmen-segmen ya dalam Minecraft-nya. Dia pernah membuat segmen survival, dia juga pernah membuat segmen mini games, dia juga pernah membuat segmen Sans SMP, dan juga dia pernah membuat segmen For Brothers. Nah, segmen For Brothers ini pasti untuk kalian yang bisa dibilang gamer-gamer Minecraft pada saat itu pasti akan bernostalgia, dimana pada saat itu For Brothers ini bisa dibilang sebuah perkumpulan YouTuber Minecraft nomor satu lah di Indonesia, yang dimana pada saat itu diisi oleh 4 orang, namanya saja For Brothers ya. 4 orang ini adalah, yang pertama adalah Zemato, yang dimana pada saat itu adalah YouTuber Minecraft nomor 1 di Indonesia. Yang kedua adalah Erpan 1140 yang sekarang masih bertahan menjadi YouTuber yang bisa dibilang jadi YouTuber reviewer meme lah sekarang. Dan yang ketiga ada Adit The Dreamcraft, seorang YouTuber yang berasal dari Surabaya. Dan yang ketiga adalah Beacon Cream. Untuk Beacon Cream ini bisa dibilang pada saat itu, pada saat For Brother masih jaya-jayanya lah istilahnya, dia bisa dibilang salah satu yang paling jago lah untuk dalam hal parkour. Kalian anak Minecraft pasti tahu apa itu parkour di Minecraft. Pokoknya seru lah parkour itu. Oke, kita kembali lagi ke Erpan 1140 ini. Erpan 1140 ini berdasarkan artikel yang saya baca di Wikipedia Bahasa Indonesia,
dia dulu pada saat sekolah, pada saat zaman SMK, dia bersekolah di SMK Airlangga Balikpapan, yang berarti Erpan 1140 ini berasal dari luar Pulau Jawa, yang bisa kita bilang pembangunan di Indonesia kan cukup tidak merata ya, dan Erpan 1140 ini termasuk di daerah yang bisa dibilang pembangunannya tidak sebagus di Pulau Jawa. Tapi hebatnya Erpan 1140 ini bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat itu untuk membuat YouTube dan juga menjadi sukses, padahal dia berada di, bisa dibilang, kota yang pembangunannya tidak sebagus di Pulau Jawa. Oke, terlepas dari tempat tinggal Erpan, Erpan ini pada saat SMK bisa dibilang seorang anak yang penuh dengan kekreatifan ya. Terbukti sejak SMK dia sudah membuat YouTube sendiri, dan juga dia sering membuat yang bisa dibilang karya-karyanya lah di YouTube. Meskipun karya-karyanya pada saat itu tidak sebagus karya-karyanya sekarang, akan tetapi tetap saja itu adalah sebuah karya yang dimana masih belum matang. Apabila karya tersebut dibuat pada saat dia sudah matang seperti saat ini, saya yakin akan menjadi lebih bagus lagi, jauh lebih bagus. Contoh karya-karya Erpan pada saat itu, pada saat SMK, diantaranya adalah, yang pertama adalah Budget Short Movie, yang kedua adalah 5 Fakta Unik Minecraft, yang ketiga Kotak Kecilku, dan juga yang keempat 4 Nemu Dompet Story. Keempat contoh ini bisa dibilang sebagai bukti nyata ya, yang bisa kita lihat sampai saat detik ini, bahwa Erpan ini adalah seorang anak yang kreatif, dan juga dia bisa dibilang pekerja keras lah sejak kecil, bahkan sejak SMK. Kalian bisa cek keempat video yang saya sebutkan tadi di channel YouTube Erpan 1140. Oke, untuk kalian yang mungkin melihat video-video sebelumnya, setiap kita membahas seseorang pasti kita membahas kebaikannya ya. Dan untuk di video kali ini yang membahas Erpan 1140, kebaikan yang dilakukan Erpan adalah nggak ada skin. Dia nggak pernah mengumbar kebaikan-kebaikannya. Jadi kita lanjut ke topik berikutnya.